Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Roni dan rekan-rekan yang saya rindukan. Hari ini saya Lydia Violeta dan rekan saya Itsnani Maulida dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kelas sosial dan perilaku konsumen. Kepada Mbak Isnani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kelas sosial. Apa itu kelas sosial? Kelas sosial didefinisikan sebagai pembagian anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga anggota dari setiap kelas yang relatif sama mempunyai kesamaan. Dengan demikian, terdapat penjenjangan dalam kelas sosial, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Banyaknya jenjang kelas sosial di masyarakat ini relatif berbeda, tergantung dari kondisi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat tersebut dan kepentingan yang melatar belakangi. Sifat kelas sosial berdampak pada dinamika yang terjadi di masyarakat. Terdapat dua sifat kelas sosial, yakni yang pertama hierarkis dan yang kedua dinamis. Apa itu hierarkis? Hierarkis artinya bahwa kelas sosial itu bersifat berjenjang, dari yang paling rendah, menengah, dan tinggi. Meskipun sifat hierarkis ini terjadi pada semua masyarakat, namun banyaknya jenjang bervariasi antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu dinamis. Kelas sosial bersifat dinamis, artinya bahwa kelas sosial seseorang konsumen dapat berubah menjadi lebih tinggi atau naik, atau bahkan sebaliknya dapat mengalami penurunan. Mobilitas kelas sosial di masyarakat sangat mungkin terjadi. Contohnya, seseorang konsumen tadinya berada di kelas atas, posisinya dalam masyarakat tinggi karena jabatannya. Namun, karena kasus korupsi, jabatannya dicopot dan hartanya disita. Konsumen tersebut mengalami penurunan kelas sosial. Pengukuran kelas sosial. Pada pengukuran kelas sosial ada 3, yaitu pengukuran subjektif, pengukuran reputasi, dan pengukuran objektif. Untuk pengukuran subjektif, dalam pendekatan subjektif untuk mengukur kelas sosial, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial masing-masing. Klasifikasi keanggotaan kelas sosial yang dihasilkan didasarkan pada persepsi partisipasi terhadap dirinya atau citra diri partisipan. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran reputasi. Para sosiolog telah menggunakan pendekatan reputasi untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai struktur masyarakat tertentu yang sedang dipelajari. Tetapi para ahli konsumen lebih tertarik pada ukuran kelas sosial untuk memahami pasar dan perilaku konsumsi dengan lebih baik, bukan struktur sosial. Sesuai dengan tujuan yang lebih terfokus ini, pendekatan reputasi telah terbukti tidak dapat dipergunakan. Yang ketiga, yakni dengan pengukuran objektif. Berbeda dengan metode subjektif dan reputasi yang mengharuskan orang memimpikan kedudukan kelas sosial mereka sendiri atau kedudukan para anggota masyarakat lainnya, ukuran objektif terdiri dari berbagai variabel demografis atau sosioekonomis yang dimiliki mengenai para individu yang sedang dipelajari. Adapun indikator yang sering digunakan untuk mengukur kelas sosial yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Pendidikan merupakan salah satu variabel yang sering dijadikan indikator dalam mengukur kelas sosial. Masyarakat menganggap bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi gaji yang diterima. Selain itu, dalam hal kesempatan mendapatkan pekerjaan juga akan lebih baik. Oleh karena itu, secara umum, masyarakat mengkategorikan semakin tinggi tingkat pendidikan konsumen, semakin tinggi pula kelas sosialnya.
Pekerjaan. Jenis pekerjaan sering dianggap sebagai indikator kelas sosial. Hal ini dapat dipahami karena pekerjaan terkait langsung dengan kedudukan seseorang di masyarakat. Masyarakat menilai ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang prestisius yang menunjukkan kelas sosial atas dan sebaliknya. Untuk pendapatan termasuk variabel yang sering digunakan sebagai indikator dalam mengukur kelas sosial. Biasanya dalam praktek agak sulit menanyakan pendapatan seseorang karena masuk rahasia pribadi. Implikasi kelas sosial dalam strategi pemasaran. Implikasi kelas sosial dalam strategi pemasaran ada 4. Yang pertama, perilaku pembelian produk pakaian, fashion, dan berbelanja. Para anggota berbagai kelas sosial tertentu memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai apa yang mereka anggap sesuai dengan mode atau selera yang baik. Misalnya, para konsumen kelas menengah bawah mempunyai pilihan yang kuat terhadap t-shirt, topi, dan barang lainnya yang memberikan titik identifikasi eksternal, seperti barang yang memiliki nama atau kelompok yang dikagumi, misalkan klub sepak bola, atau merek dagang yang dikagumi. Sedangkan para konsumen kelas atas mencari pakaian yang tidak mencerminkan sesuatu yang terlalu umum, yang lebih memilih barang dari katalog ternama. Yang kedua, perilaku dalam memilih objek wisata. Perilaku dalam memilih objek wisata kelas sosial berpengaruh terhadap perilaku menghabiskan waktu, mengisi waktu senggang, dan berwisata. Yang ketiga, untuk konsumsi media. Pemahaman pemasar terhadap kebiasaan konsumen dalam mencari informasi dan menggunakan media terkait dengan kelas sosial pasar yang dituju sangat penting. Berdasarkan informasi tentang hal ini, pemasar dapat menentukan pemilihan media yang paling tepat sebagai sarana komunikasi pemasaran. Yang terakhir, perilaku menabung dan kredit. Perilaku menabung antar kelas sosial relatif berbeda. Pada kelas atas, umumnya mereka cenderung memilih instrumen investasi modern seperti tabungan, saham, asuransi, dan properti. Sedangkan pada kelas sosial menengah biasanya masih terbatas pada tabungan atau deposito atau asuransi. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Isna. Sekarang saya akan melanjutkan pada studi kasus yang berjudul Strategi BMW Group Indonesia Survive di Tengah Pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek dalam hidup kita termasuk perekonomian dan juga gaya hidup. Melalui imbauan pemerintah mengenai PSBB dan social distancing, tentu saja berdampak pada menurunnya aktivitas penjualan. BMW menyiasati fenomena tersebut dengan membuat program marketing yang atraktif. Beberapa strateginya adalah yang pertama, BMW telah meluncurkan 4 mobil terbaru secara virtual atau virtual launch yang terdiri dari The Six Gran Turismo, the new M5 35 Years Limited Edition, the 3 Touring, dan the Mini Countryman Black Hat Edition. Kemudian program yang kedua adalah BMW membuka online store pertamanya di Indonesia melalui marketplace Tokopedia. Dan yang ketiga, BMW menciptakan program test drive di rumah aja. Melalui program ini, konsumen dapat melakukan test drive dengan unit yang telah tersanitasi. Atas strategi kreatifnya ini, Mark Plus Inc. memberikan marketing continuity brand appreciation kepada BMW Group Indonesia dalam webinar Marketers iClub yang bertajuk The Surviving Tactic, Low Budget, High Intimacy beberapa waktu yang lalu. BMW sendiri merupakan mobil premium buatan perusahaan Jerman dengan target pasar kalangan kelas atas. Hal ini bisa dilihat dengan peluncuran BMW Series 3 Touring yang dilakukan BMW di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 17 April 2020, BMW melakukan virtual launch all new BMW 320i Touring M Sport melalui media sosial dan aplikasi video conference. Harga mobil tipe ini sendiri dibanderol sebesar Rp1.289.000.000 per unit dan tersedia dalam jumlah terbatas. Walaupun sedang masa pandemi, BMW tetap mampu menjual habis mobil tipe ini melalui Tokopedia, yaitu sebanyak 25 unit.
Keberhasilan BMW cukup mengejutkan mengingat dengan keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat ini tidak berdampak signifikan terhadap pasar BMW. Dan juga pembelian mobil mewah dari marketplace merupakan fenomena baru di Indonesia, di mana konsumen membeli mobil tanpa tatap muka. Mereka hanya memilih, membayar, dan menunggu mobil diantar ke rumah. Seperti pada gambar di sebelah kiri yang menjelaskan cara berbelanja produk BMW dari rumah. Kemudian pada gambar kedua di sebelah kanan merupakan unggahan dari BMW official Instagram di mana mobil mewah tersebut dikirimkan ke rumah dengan menggunakan kardus raksasa seperti ciri khas kiriman dari marketplace. Berdasarkan studi kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa dengan menurunnya perekonomian karena pandemi tidak terlalu berpengaruh pada antusias konsumen BMW, khususnya kalangan kelas atas. Hal ini dibuktikan dengan penjualan BMW sebagai mobil mewah yang ludes dalam kurun waktu singkat. Selain itu, karakteristik lain dari konsumen pada kalangan kelas atas adalah pembelian mobil tidak hanya sebagai kebutuhan, di mana merek mobil juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kelas sosial mereka. Kemudian, konsumen tidak takut untuk membeli mobil mewah melalui marketplace karena brand loyalty yang telah tercipta. Hal ini berbeda dengan karakteristik pembeli pada kelas menengah, di mana mereka cenderung membeli mobil dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek dan melihat langsung mobilnya, sebelum pada proses pengambilan keputusan pembelian. Sehingga, dari presentasi mengenai kelas sosial dan perilaku konsumen dapat disimpulkan pada beberapa poin. Yang pertama, pemahaman terhadap kelas sosial penting karena kelas sosial berpengaruh pada sikap dan perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, kelas sosial didefinisikan sebagai pembagian anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga anggota dari setiap kelas yang relatif sama mempunyai kesamaan. Dan yang ketiga, kelas sosial bersifat hierarkis dan dinamis. Kemudian yang keempat, terdapat 3 pendekatan untuk mengukur kelas sosial, yaitu pendekatan subjektif, reputasional, dan objektif. Sedangkan kesimpulan yang terakhir, jumlah penduduk miskin yang cukup besar merupakan peluang bagi pemasar untuk menciptakan produk untuk segmen tersebut dengan harga yang dapat dijangkau oleh segmen ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.